الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat kehidupan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepada-Nya. Siang ini kita bersama-sama menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan sholat. Selaku khatib dari lembar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadihi Isahali wal humma." Yang artinya kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi bagaikan suatu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya. Dalam hadis ini menarik, Rasulullah SAW menggambarkan kasih sayang di antara orang-orang mukmin itu dengan 3 kata yang dalam bahasa Indonesia seringkali hanya diterjemahkan yang kurang lebih mirip, mengasihi, mencintai, menyayangi. Tetapi sungguhnya kata-kata tarahum, tawaddu, dan ta'atuf itu memiliki konotasi makna yang berbeda-beda tentunya. Tarahum itu lebih bermakna kasih sayang di antara orang-orang mukmin karena landasan iman. Seperti kalau kita misalnya di masjid ini tidak saling mengenal, tetapi kita menyayangi karena sama mukmin.
Apalagi kalau kita pergi haji itu dengan berbagai orang dari berbagai bangsa ketemu, kita merasa bersaudara. Ada kasih sayang di antara kita. Itu ikhwah berdasarkan iman. Bi ikhwatil iman. Kalau tawaddu itu lebih merupakan hubungan antar orang-orang mukmin itu yang kemudian dengan hubungan itu bisa melahirkan perasaan saling cinta. Seperti misalnya dengan at-tazawur dan at-tahadi, saling berkunjung, saling memberi hadiah, itu bisa menumbuhkan cinta di antara orang-orang mukmin. Makanya Nabi menyatakan tahadu tahadu, saling memberikan hadiahlah kalian, dan dengan memberikan hadiah itu akan saling tumbuh rasa cinta di antara kalian. Lalu kalau ta'atuf itu i'anatu ba'dihim ba'da, saling menolong di antara orang-orang yang beriman. Nah, kata-kata ta'atuf itu, ya'tufu itu seperti menambal kain yang sobek itu. Jadi ada yang kurang ditempel, ada yang bolong ditempel. Itu makna asli ta'atuf. Nah, sehingga seorang mukmin itu kalau ada saudaranya yang kurang, ya ditambahi. Ada saudaranya yang butuh dibantu. Seperti itu kira-kira maknanya. Sehingga sekali lagi Rasulullah menegaskan orang-orang mukmin itu dibandingkan dengan mukmin yang lain, atau hubungannya dengan mukmin yang lain itu seperti tadi, satu jasad yang apabila satu anggota tubuh yang satu itu kena, yang lainnya ikut merasa sakit. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menggambarkan hubungan antara mukmin satu dengan mukmin lain, itulah yang kemudian melahirkan konsep yang dikenal dengan istilah at-takaful al-ijtimai, atau jaminan sosial, tanggung jawab sosial. Kata-kata kafala itu artinya menanggung, seperti Nabi ketika bersabda, ana wa kafirul yatim kahakada. Jadi saya dan penanggung atau penjamin anak yatim itu sederajat kepada Nabi. Ya di bawah sedikit lah kita. Luar biasa. Nah, takaful itu kata kerja interaktif, ya, saling menjamin, saling menanggung di antara orang-orang mukmin. Nah, sehingga konsep at-takaful al-ijtimai atau jaminan sosial itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi atau merealisasikan kebutuhan mereka itu dan menghindari dari keburukan. Nah, tentu saja yang namanya takaful ijtimai atau jaminan sosial ini banyak contohnya. Ada takaful asyasi, jaminan sosial dalam bidang politik, ada takaful ad-difai dalam bidang pertahanan, jaminan sosial dalam bidang ilmu. Tapi yang saya akan bicarakan ini fokus hanya pada dua saja yang relevan dengan kondisi kita yang masih dalam pandemi ini, yaitu at-takaful al-iqtisadi dan at-takaful al-akhlaqi. Jaminan sosial dalam bidang ekonomi dan jaminan sosial dalam bidang akhlak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah,
Sudah menjadi sunatullah bahwa yang namanya masyarakat dimanapun itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kita sebut yang kaya itu ya orang yang mampu menyukupi hidupnya secara berlebih. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan orang-orang miskin. Nah, dalam Islam diatur bahwa di dalam harta orang-orang yang kaya itu terdapat hak orang miskin. Allah menyatakan dengan tegas, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta orang-orang yang kaya itu ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta karena memang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tadi. Dan ada al-mahrum. Al-mahrum sebenarnya orang yang tidak punya, tetapi tidak mau meminta-minta karena dia menjaga harga dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang sering luput dari perhatian kita. Padahal hal yang seperti itu banyak di tengah masyarakat kita. Nah, karena itulah maka kemudian dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Ada kewajiban zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah, ada hibah. Itu semuanya adalah dalam rangka sharing, dalam rangka untuk agar supaya harta yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan itu tidak hanya kemudian digenggam terus di tangan orang yang berkecukupan itu, tetapi mestinya itu di-share, dibagi, supaya dirasakan juga untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan demikian maka kemudian di situ ada jaminan sosial, ya. Jadi orang yang kaya itu menjamin orang-orang yang miskin, semua orang miskin itu tidak perselatan miskin, tapi terangkat nasibnya. Dan dengan begitu lalu kemudian terwujud apa yang disebut dengan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Lalu untuk yang jaminan sosial dalam bidang akhlak atau at-takaful al-akhlaki, jamaah Jumat yang berbahagia alhamdulillah, dalam masyarakat muslim itu juga harus ada jaminan bahwa individu yang ada di dalam masyarakat itu harus baik, harus berakhlak baik. Sebab kalau misalnya ada satu saja di dalam anggota masyarakat itu kok ada yang tidak baik, maka yang merasakan efeknya itu tidak hanya yang bersangkutan, yang merasakan efeknya itu ya seluruh anggota masyarakat itu. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan satu ilustrasi yang sangat indah terkait dengan persoalan ini. Kalau sekiranya ada satu perahu di tengah laut, ya, di situ ada banyak penumpangnya, lalu kemudian ada satu orang yang melubangi kapal itu, melubangi perahu itu. Loh, ini harus ada yang mencegah. Kalau sampai tidak ada yang mencegah, maka yang akan karam itu tidak hanya orang yang melubangi saja, tetapi yang akan karam itu adalah seluruh penumpang yang ada di dalam kapal itu. Nah, disinilah pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah itu di sini, agar supaya masyarakat secara keseluruhan terjamin akhlaknya baik, ya, supaya tadi tidak menimbulkan kecelakaan, menimbulkan masalah bagi seluruh anggota masyarakat. Dan Allah juga dengan tegas itu dalam Al-Quran mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah yang Allah akan timpakan tidak saja hanya bagi orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Kalau Allah itu menimpakan gempa bumi misalnya, yang kena gempa bumi tidak hanya zalim, seluruh yang ada di dalam lokasi itu kena. Nah, itu harus kita takutkan. Oleh karena itu makanya ada kewajiban dakwah, jaminan
untuk menjadikan anggota masyarakat mukmin itu baik. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang ini masih berada di saat krisis pandemi COVID ini. Banyak di antara masyarakat kita yang terpapar COVID, atau kalau tidak terpapar COVID-nya itu terdampak dari peristiwa COVID ini. Sehingga banyak sekali saudara-saudara kita itu yang kemudian mengalami kekurangan di dalam mencukupi kebutuhannya. Nah, di sini maka sebenarnya Islam punya konsep yang disebut dengan at-takaful al-ijtimai tadi, jaminan sosial itu tadi. Dan ini mestinya harusnya bisa kita tingkatkan, terutama dalam situasi seperti ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya misalnya konsep tentang jogo tonggo. Kalau ada saudara kita yang terpapar COVID, lalu tangga semua menjamin kebutuhannya, dikirimi makanan, dikirimi obat-obatan, itu bagus sekali itu. Itu adalah bentuk dari jaminan sosial dalam Islam. Dan itu harus kita tingkatkan. Dan mestinya memang tidak hanya ketika saat COVID seperti ini ya, lebih-lebih pada saat COVID seperti ini. Lalu yang jaminan dalam bidang akhlak tadi itu, kita juga perlu tingkatkan dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Betapa di dalam kondisi COVID seperti sekarang ini kita dituntut untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan misalnya. Loh, ini penting kita sadari dan penting kita lakukan secara disiplin. Sebab kalau sampai tidak, misalnya di antara masa kita ada yang disiplin, kalau sudah kena, yang lain ikut kena. Itulah makanya, Masya Allah, Gus itu dalam salah satu videonya, orang yang tidak mau menjaga protokol kesehatan itu sesungguhnya orang yang egois, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak mau memikirkan lingkungan sosialnya, kesehatan lingkungan sosialnya, keselamatan lingkungan sosialnya. Nah, ini pun juga harus kita gaungkan terus-menerus. Kenapa tadi sampai misalnya sebelum sholat masjid mengumumkan protokol kesehatan. Ini dalam rangka untuk takaful al-akhlaqi supaya terjamin kita semuanya disiplin dan baik sehingga tidak mencelakakan kehidupan bersama. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk menjalankan ajaran Islam yang bernama at-takaful al-ijtimai, jaminan sosial. Kalau kita memang punya harta yang berlebih, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita layak dicatat sebagai seorang mukmin yang sejati, yang memang peduli dan sayang dengan saudara-saudaranya yang digambarkan sebagaimana bangunan yang satu tadi. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'adadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik min alika wa kalika al-khayri wa shalli bi sayyidina سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله ربنا تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.